cerita bikin hidup lebih glow. Halo, kembali lagi. Enggak kembali lah. Ini kan perdana podcast gua Eko bersama Adam. Kita namainnya Sadako. Ih, serem. Padahal nggak serem anjir, itu kan maksud Sadako adalah pembahasan Adam dan Eko. Yes. Dengar? Betul. Jadi mau bahas apa kita hari ini? Jadi pembahasan pertama kita mungkin selain biar orang-orang pada tahu, kita ngebahas diri kita masing-masing dulu kali ya. Perkenalan enggak? Boleh sih, walaupun menurut gue nggak seru di hidup gue ya. Kayak Vincent anjay. Ya, gue Eko. Sekarang di umur udah hampir mencapai 40 tahun. Sepertinya nggak usah sebut umur deh. Oh, jangan ya, sebut nggak usah umur. kayak nggak perlu Aduh. deh kayak. Karena kita awet muda, tenang aja. Generasi 90-an itu adalah awet muda. Oke. Ntar berarti di sensor aja umur gua. Tapi lu sama gua tuh beda umurnya berapa dong? Tadi kan lu udah nyebutin umur ya. Mungkin disensor tadi ya. Iya. Gue juga nggak tahu ya. Ya, gue pengennya sih bedanya 10 tahun ya, gitu, atau 15 tahun lah minimal. Karena gue nggak pernah anggap gue tua, gitu. Boleh. Tapi beda angkatannya, kalau gue sama abang lu kan sebenarnya beda setahun ya, satu angkatan lah. Nah kalau sama lu tuh beda berapa sih? Tiga tahun ada, 3 angkatan. Oke, gue sama abang gue kan beda 3 tahunan. Berarti sama lu ya beda 4 tahunan, kurang lebih 4 tahun. 4 tahun atau 5 tahun? Kalau diibaratin gua masuk kelas 1 SMA, lu Gua kelas baru- 1 SMP baru. Enggak. Ya antara kelas 6 SD atau 1 SMP. Iya, kurang lebih situ. Oke. Ya nggak beda jauh lah. Iya, sekarang sih kayaknya kalau sekarang berteman tuh udah nggak mandang ke situ ya. Tapi kalau kita masih kecil tuh ngerasa jauh tau nggak sih lu? Ya betul. Ya kan? Betul. Kalau itu gue merasakan. Nah, dulu kan kita juga. Nah sekalian nih kita bahas aja. Nah. Mendingan gimana? Nah, Mau siapa dulu nih? lu dari lu, oke. Oke. Mungkin kalau cerita dari gue sebelumnya kenalin guys, nama gue Adam. Hidup gue sebenarnya biasa-biasa aja guys, nggak ada yang menarik ya. Gue lahir di Jakarta, terus ya lahir di sana, nggak lama langsung pindah ke daerah Tangsel, Tangerang Selatan. Oh iya. Ya. Berarti lu sama gua sama. Lahir di Jakarta. Oh sama berarti? Iya, tumbuh kembangnya di Tangsel. Oh oke, berarti Lu lahir di mana? Jakartanya Jakarta mana? Jaksel, Daerah. daerah langsung aja ya. Karena gue mikirnya Jaksel kan bagus ya, jadi harusnya Iya. nggak perlu dong. Gue juga Jaksel, soalnya gue juga Jaksel. Oke, ketahuan kampungnya saya ntar. Oke, baik. Oke, gue lahir di Pondok Pinang. Oh, Pondok Pinang. Kalau gue sekarang sih tempatnya culture ya. Gue di Cipete. Oh, ya oke lah, baiklah. Oke. lah. Ya oke lah. Cuma numpang lahir doang kan, sama aja. Iya, dong. cuma lahir doang. Oke. Sebenarnya gue tuh pindah ke Tangsel tuh TK tuh gue pindah. Tapi gue selama gue kecil di sana gue nggak inget. Masa sih? Iya, sama gue di Cipete. Ya masa sedikit-sedikit nggak inget apapun ini lu. Oh, cuman paling kelakuan gua doang sih dulu. Ada satu sampai sekarang, sampai nyokap gua juga masih ingat, masih dibahas mulu masalah ini. Dulu tuh gua masih kecil pernah ini Dam. Jadi katanya gua sendiri sih nggak inget ya. Di dekat rumah gua tuh ada kandang ayam gitulah yang ya zaman dulu mah banyak ya, Ya, yang betul. miara ayam, bebek segala macem. Nah ini ayam, posisinya ayam. Terus katanya gua itu datang nih ke kandang. Terus katanya gua ngelempar batu ke dalam kandang, mecahin telur-telurnya. Lempar batu ke dalam kandang, pecahin telur-telurnya. Iya. Lah, maksudnya jadi lu secara apa ya? Secara sadar melakukan itu? Iya, namanya anak kecil mungkin ya. Gue sendiri tuh gue nggak sadar, tapi gue inget kalau gue pernah melakukan hal itu. Oh, jadi lu sampai sekarang nggak inget sebenarnya, cuman pernah diceritain kalau lu. Tapi terus melakukan gue hal itu. flashback gitu loh, gue flashback. Kayak, oh iya kayaknya gue pernah ada mecahin telur gitu. Dan parahnya, makanya diulang-ulang mulu sama nyokap gue gara-gara katanya di zaman itu
setiap telur yang pecah diminta ganti seharga ayam. Nah, itu dia. Kacau kan? Kok agak begitu ya? Perasaan gue tinggal di situ kayak aman-aman aja deh. Kan kita satu lingkungan. Tapi enggak, ini kan kita lagi nyeritain tadi kan, gue di iya. Cepete. Nah, itu kehidupan gue waktu gue di Cepete yang gue inget. Gitu. Maksud gua. Nah, lu ketika lu emang cuman lahir doang di Pondok Pinang kah atau enggak? Kalau Atau kayak gua sih betul, sebenarnya sama. Kalau gua bener-bener lahir tok di Pondok Pinang, gua nggak tahu berapa tahun di sana ya. Cuman gua bener-bener lupa kehidupan di sana. Gitu. Gua ingetnya cuman di Tangsel aja. Gitu, Oh, Tangsel gitu. aja, gitu kan. Di sana bener-bener lupa karena emang gua dari TK di Tangsel, SD di Tangsel, SMP di Tangsel, SMA di Tangsel. Gitu kan. Ya balik lagi, kalau gua kehidupan gue tadi yang gue bilang di awal, sebenarnya gue tidak ada yang terlalu seru gitu kan, kayaknya sih gitu. Nggak tahu juga ya, gue lupa ingat soalnya. Tapi mungkin gue pernah inget ada satu hal, ini sedih kali ya. Iya. Sedih. Gimana ya? Jadi lu udah main sama gua apa belum? Belum. Kan lu beda umur ya. Gue masih mainannya temennya sama namanya ada satu orang, Jenny, terus sama Wahyu, terus sama Tikan, adek lu. Adik gua. Iya. Oh, berarti iya lu seangkatan adik gua ya. Dan mereka semua. Satu yang Wahyu enggak tuh, beda setahun gua sama dia, gitu kan. Cuman paling kalau gua dulu ada cerita ya paling enggak lucu, cuman mungkin karena kakek gua udah almarhum gitu kan. Iya. Karena dulu kan dia TK, gue sering tiap hari gue diantar sekolah, dijemput sekolah. Mungkin sama kayak penonton mengalami kali ya. Gue diantar sekolah pada saat TK itu diantar sekolah dan gue tertidur di jalanan. Maksudnya? Jadi kan seperti biasa ya, pagi gitu kan. Ya. Gitu kan pagi diantar sekolah sama kayak gue naik motor. Oh, ini naik motor. Ya, naik motor kendaraan. Terusnya habis jalan segala macam, gue nggak tahu tertidur intinya seperti itu. Pas tertidur, belum nyampe sekolahan, bentar lagi sampai lebih tepatnya. Gue tertidur, bangun-bangun kaki gue udah berdarah. Anjir, kok bisa? Nah itu dia, gue juga. Itu lu nggak sadar sama sekali tuh? Gak sadar, gue bingung. Aduh, gue bener kenapa? Ternyata pada saat ya namanya anak kecil ya, abis itu nangis. Ternyata kaki gue masuklah ke dalam roda-roda motor. Gokil. Ih, ngeri abis. Tapi lu itu lu ngerasa lu langsung nangis kah atau enggak seinget gue ya, balik lagi ya, itu seinget gue ya, gue nggak nangis, cuman habis itu ya barulah karena udah sadar dengan tidurnya gue gitu kan, barulah gue nangis kadang ngeliat darah gitu. Kita nggak jadi sekolah ya, tapi emang iya sih, anak kecil pasti ada triggernya itu, emang kalau mau nangis tuh pasti ada triggernya kayak gitu. Terus ada satu cerita lagi, kalau ini buat cerita gue ya, ini temen gue nih, cerita gue sama temen gue. Gimana ya cerita ini? Tapi ya. rentan waktunya lu masih kecil juga atau enggak nih? Enggak, SMP sekarang. Oh, ini SMP. Nah kalau ini SMP ya. Nah ceritanya adalah ya zaman-zaman SMP wajar lah anak-anak nakal segala macem. Gue nggak nakal juga sih, balik lagi ya. Hidup gue terlalu flat sebenarnya menurut gue ya. Jadi ya biasa kalau jalan naik angkot biasa gitu kan, kadang bayar nggak bayar gitu kan, kadang bayar itu gitu kan. kayaknya hampir semuanya ya. Cuman ada Gitu. suatu saat nih setelah habis belajar pulang sekolah biasa ya SMP. Gue bertiga temennya, satu namanya gue lupa sebenarnya temennya SMP gue. Pokoknya gue bertiga, kalau nggak salah satu namanya Reza, satu lagi gue lupa pokoknya. Anggap aja si A dan si B gitu ya, kan, anggaplah ya. Biar gampang. Pulang sekolah biasa, gue kan sekolahnya deket pasar Ciputat. Gue nggak sebutkin sekolahnya lah ya, gue salah ya. Deket pasar Ciputat, gue sekolah SMP itu. Pulang sekolah biasa gue jalan dulu untuk nyampe ke angkutan umum. Oke. Gue jalan, ternyata perjalanan itu sambil ngobrol bertiga dengan si A dan si B. Oke ya. Gue kira ngobrol lah dengan si B. Secara bisik-bisik, tapi ya. Oke ya. Si A nggak tahu nih. Nggak tahu. B. Gue B. Kayaknya ada bau-bau aneh deh, B. Bau-bau. Iya, bau apa? Coba. Iya, gue juga ngerasa. Siapa, B? Nah, itu pertama kan. Setelah gue cium-cium lagi, kayaknya emang baunya lumayan santer lama-lama gitu kan. Iya. Gue coba santer. Iya, santer. Gue coba pelan-pelan mencari tahu bau ini dari mana. Gue coba menjauhi si A.
Oke. Oke, gue coba menjauhi A. Oke, kita mundur dulu. Oke, sip. Oke, ternyata bunyinya agak hilang. Kita deketin lagi ngobrol gitu kan. Oke. Kita deketin ngobrol lagi. Oke, santer. Oke, baik, kita paham nih, Be, kalau gitu. Oke, siap. Oke, lucunya belum sampai situ. Oke, kita naik angkot. Anjir. Kita naik angkot. Oke. Naik angkot Karena Pamulang nih semua. arah Pamulang semua. Cuman kita tidak menanyakan hal itu ke A ya, karena menjaga temen lah gitu kan. Oke. Kita udah biasa aja. SMP tuh masih malu-malu lah ya Masih soal kayak malu-malu gitu lah ya. Udah kita naik angkot, udah masuk. Nah si A ternyata pada saat gue suruh masuk loh, agak gue mau diri aja, apa sih sebutannya kalau bahasa dulu diri? Gantung. Gantung. Gue gantung aja. Apa sih? Udah nggak apa-apa ya. Oke, dan posisinya ternyata angkotnya juga alhamdulillah penuh Iya. ya. Jadi dia masih bisa alasan untuk gantung. Iya. Oke, baiklah. Kalau gue duduknya kebetulan dia gantung, gue duduknya pas banget yang dekat pintu nih. Iya. Ya, dekat pintu. Iya. Baunya santer banget, Bro. Gitu kan. Iya. Ya udah, akhirnya ternyata ternyata fix pada saat itu gue tentukan kalau dia berak sana, Bro. Kepirit anjir. Serius gak Kepirit. mau anjir. Itu sama jalan nggak ada yang jatuh. Nggak ada yang Wah, keluar. gue gak perhatiin sih kalau itu ya, gue gak tahu ya. Ya, Gue juga kali gak mau aja, sih. kan. Oke, gue gak perhatiin. Pokoknya intinya gue botai, gue nggak tahu ya, itu kebetulan angkot penuh ya, mereka pada nyumat atau gue nggak tahu dah pokoknya. Gue sama B ketawa-tawa senyum, astagfirullahaladzim, udahlah, ya udah akhirnya sampai di rumah ya udah dia cuma jalan, gue udah ngeliatnya dari jauh pun udah jalannya begitu-gitu sih, udah gitu. ketawa. Nah, Kelihatan aneh. ya udah, Kelihatan aneh. aduh ya Allah, ya udah dia ceritanya ya kurang lebih seperti itulah. Iya. Akhirnya setelah berapa bulan barulah gua ngobrol sama dia, Bro. Gua pernah jujur sama lu Iya. kayak gitu. Lu pernah cepirit ya? Pada saat Mengakui nggak mau nggak? Akhirnya enggak sih kebetulan. Dan sampai sekarang pun ya gua udah gak ketemu lagi sama dia gitu kan. Jadi gua nggak tahu lah kehidupan dia kayak gimana. Kalau dia tiba-tiba denger podcast kita berarti dia harusnya sadar nih ya. Dia tahu Harusnya nih. sih, Dia harusnya tahu nih. Itu buat temennya Adam SMP. Harusnya sih, betul. Lu pasti sadar. Jangan lah, gue gak nyebut nama lu kok, Bo. Iya, ini kan Udah. A B, si A dan si B. Nah, kalau ngomong-ngomong Mas, ngomongin tentang sekolah kenakalan, nah lu gimana kok SMP atau SMA mungkin sering tawuran atau apa? Nah, kalau gua kalau SD itu kan kayaknya bandelnya standar-standar anak-anak SD lah ya, kayak gitulah. SMP negeri. Nah, kalau negeri itu gua kan di bilangan daerah-daerah Pamulang 2 itu cukup jauh sih, itu cukup jauh. Itu adalah sekolahan pertama terjauh gua. SMP karena kan harus udah naik angkot juga naik berarti angkot, ya? naik angkot. Dan naik angkotnya gue sampai ujung lagi. Sampai ujung. Gue kadang-kadang kalau berangkat Gue tuh tahu lagi sekolahnya apa? Iya, kalau itu kadang-kadang W gue ya? apa enggak lah. Bukan W ya? Itu mah Waskito. Kan nggak mau sebutin. Enggak, kan gue negeri. Kan gue bilang gue negeri. Negeri 2 Pamulang lah. Oh, namanya. iya. Iya, nah itu gue kalau berangkat tuh udah pasti bareng sama ini yang tukang sayur kayak gitu. Kadang-kadang gue suka deg-degan juga tuh telat karena kadang-kadang tuh angkot nganterin si tukang sayur dulu ini nih masuk ke gang kayak gitu. Oh gitu emang dulu ya? Iya. Loh, baru tahu gua. Oh di charter maksudnya sama dia ya? Enggak, sebenarnya nggak dicatat sih kan karena dia bawaannya banyak terus bilang bang boleh masuk nggak kayak gitu. Oke. Mungkin sih karena pasti ada tambahannya, tambahan, ya, pasti makanya dia mau kan. Oke. Udah kayak gitu ya. Kalau di SMP gue sih kayaknya nggak ada yang seru ya. Nah yang seru nih di SMA sebenarnya. Nah di SMA nih sebenarnya Apa? Bugil. Lu bugil jalan? enggak lah. Oke. Dibilang lucu juga enggak, dibilang seru juga enggak. Tapi ini pengalaman gue pertama kali sih dalam hidup gue. Kena tindak kriminal. Anjay, ngeri nggak tuh? Iya, cuman bukan gue sebagai pelaku ya, gue sebagai korban di sini. Oke. Jadi kan kalau kita zaman dulu, gua itu kelas 1 kan masuknya siang ya. Ya. Masuk siang, pulang sore. Ya sama gue juga Nah, kayak sama. gitu lah. Kalau mungkin di zaman sekarang udah nggak ada nih, semua udah. Ya pagi semua. kayaknya ya, pulangnya tapi nggak tahu. Sore, iya nggak tahu sih yang kalau kayak gitu. Suatu ketika tuh, kadang-kadang emang gue suka dijemput. Nah kali ini nih emang nggak dijemput ya.
Nih gue pulang bareng-bareng nih sama temen-temen gue. Padahal tuh anak satu geng, bukan geng apa ya sebutannya kita kalau zaman dulu tuh base, anak base. Karena arah baliknya tuh berbarengan, jadi disebutnya base ini, base itu gitu. Ya lu tau lah pasar Ciputat Bronxnya kayak apa kan? Iya, di zaman itu di tahun 2000 berapa berarti? Jangan lah, dia bilang ketahuan Oh jangan kita. Udah berapa ya? Ya nggak apa-apa sih. Iya terus ya kan mereka biar bisa tahun 2000-an berarti. Iya tahun 2000-an Ya. biar mereka tahu tuh kayak kan soalnya pasar Ciputat sekarang bagus coy. Iya juga, ya. Ih dulu mah becek, belum ada flyover. Bener Kacau juga dah, sih. dulu mah kacau. Masih banyak sampah, iya juga Banyak sih. sampah Iya. kayak gitu. Nah, di arah-arah pasar Ciputat tuh arah kita balik tuh itu udah mau maghrib kayaknya sih, harusnya sudah mau maghrib. Biasanya kalau pulang kita 4:30 kalau nggak jam 5 ya dari sekolahan kan, kalau masuk siang. Ya, Gitu. masih itu. Kemungkinan 5:30 lah udah nyampe pasar Ciputat. Nah di pasar Ciputat tuh gue jalan-jalan. Ini pada gue rame-rame loh. Rame-rame. Tiba-tiba emang mungkin gue kepisah ya dari yang lain. Pisah nih. Sebenarnya bukan kepisah, cuman jalannya ya kadang Jeda lebih lambat aja. iya berjejer gitulah. Oke. Nah, gue paling belakang. Tiba-tiba tuh gue dirangkul sama abang-abang. Nah, gue kirain itu kayak kakak kelas atau alumni lah gitu. Kalau kita kan di zaman kita ya kayak kita sama senioritas tuh kenceng banget kan. Ya udah kita respect aja dah kalau sama abang-abang ya respect abang gue ya langsung gitu kan. Iya ya udah gue di kayak rangkul terus diajak ngomong anak sekolah mana kayak segala macem rumah di mana kayak gitu-gitu. Ya kita namanya baru masuk dari SMP menuju ke SMA itu lugu-lugunya dah tuh masih lugu lah kayak gitu. Iya. Nah tiba-tiba tuh gue dirangkul dibawa masuk ke dalam pasar, ke gang pasar. Sekarang tuh udah jadi Plaza Ciputat. Dulu Plaza Ciputat tuh kayaknya belum jadi deh kayaknya, tapi udah terjadi gang pasar itu. Kalau lu ngomong dulu baru jadi sebelum Plaza Ciputat ya bener. Iya itu tahun 2000-an lah. Cuman gua nggak tahu, gua juga lupa sih itu Plaza Ciputat sebelumnya apa, gua nggak tahu. Iya, ya seinget gue sih itu kayak ruko-ruko, cuma Ruko-ruko kecil ya? Iya, belum jadi ruko gede. Nah, di salah satu gangnya tuh gue dibawa masuk. Dia untungnya dia sendiri sih. Tiba-tiba gue langsung ditodong tuh pakai pisau ribet anjir. Habis. Tapi yang gue bingung ya kan namanya anak sekolah mana punya duit. Iya. Mintain duitnya nggak ada. Gue bilang nggak ada bang, tinggal buat ongkos ini. Iya. Terus diambil. Terus dia ngeliat jam gue lah. Ya mungkin buat dia itu jam berharga lah gitu. Ya padahal mah ya kalau beneran mah itu nggak berharga sama sekali sih ya. Zaman-zaman itu kita kasih jam nggak mungkin jam-jam bagus lah kayak iya, gitu. tahu. Udah kira kena, gue dilepas semua segala macem. Nah udah tuh gue disuruh pergi sama dia, udah lu pergi lo. Nah, pergi di depan jalan tuh tiba-tiba gue dipepet lagi sama abang-abang. Sama siapa? Sama dia lagi? Bukan, Beda lagi? Beda. Satu Abang-abang sekolah nih. juga? Enggak tahu, pokoknya abang-abang. Gue langsung tahu. ditanya, Okay. Kenapa dek? Kayak gitu, kayak ternyata itu Intel coy. Iya, alhamdulillahnya itu. Gue langsung ngomong, dia langsung buru-buru. Orangnya masih ada di untungnya. Lalu bentar, lu ngomong apa ke Intel? Dia cuma nanya doang. Nanya apa ke lu? Kayaknya mungkin dia ngelihat gue dibawa kayak gitu segala macem. Dia cuma nanya. Kenapa dek gitu nggak apa-apa bang gitu kan gue ya namanya bocah habis gitu trauma ya kan nggak apa-apa bang udah ngomong aja nggak apa-apa gitu. Oh itu habis ditodong gitu. Wah dia langsung bergerak saat itu juga. Wah habis itu orang. Nah oke ya singkat cerita ditangkep. Oke tuh, itu juga gercep banget sih Polsek Ciputat tuh mantap gue bilang. Bentar, itu bener Intel. Lu tahu dari mana? Karena yang bawa ke polsek dia. Oh bener dibawa ke polsek? Bener-bener dibawa polsek. Sama elunya juga? Sama gua juga. Oh, diinterogasi berarti? Itu yang jadi masalah karena gua dibawa ke polsek, disangka sama gua. Oh aneh-aneh. Bokap gua nyariin kenapa nggak pulang. Akhirnya cari.
Ya di zaman itu mana ada HP juga kan, nggak ada HP kan, bingung kan lu. Ya SMA. Gimana tuh jangan ngabarin orang Ada tua? SMA ada HP, cuman antara punya atau enggaknya. Ya gitu kayaknya. kan. Itu Di zaman itu sih emang kayaknya sih mahal ya. Iya. Kayak gitu. Ada yang murah zamannya itu. Ih, Huawei Syariah. Salah ya? Belum. Hidayah belum. ya? Iya. Asia itu. Oh, salah ya, Asia Hidayah. Salah ya. Oke. Tapi kayaknya Asia belum masuk deh di zaman gue SMA. Gua kelas 2 ada. Kalau lu SMA iya. SMA ya. Kan SMA ngomongin ini. Nah, gue SMA. Iya. Ya, lu SMP. Oh iya ya. Belum ada oh, itu. iya. Oh iya benar Udah benar. pernah benar. tuh parah. Lama tapi di integrasinya. Lumayan sih interogasinya. Nah, serius? Lama-lama. Karena itu kalau nggak salah gue sampai malam soalnya. Oh. Bokap gue nyari. Gue lupa gimana caranya. Gue ketemu tuh sama bokap gue. Bokap gue tuh sama adik gue. Udah itu singkat cerita. Nah yang serunya sebenarnya adalah di polseknya. Nah itu tuh orang ya diinterogasi segala macem kayak gitu. Terus yang serunya tuh gue ditanyain, kamu diapain? Terus dia cuman di ini pak gitu. Kamu kesel nggak sama dia? Kesel pak. Pukul kata gitu. Lah gue dengan abang-abang ngeri dong gue. Gue udah berpikiran udah macem-macem. Gue bilang, udah pukul aja nggak apa-apa, pukul gitu. Lah gue gue antara mau dan ngeri juga takut. Ya mau nggak mau ya akhirnya udah nggak apa-apa, tenang ada kita semua di sini, tenang gitu. Tapi gue mikirnya adalah nanti kalau di luar gue dicariin mati nih gue bilang gitu kan. Kayak gitu ya udah, tapi ya udah akhirnya ya dengan desakan-desakan semangat para polisi itu ya udah gue pukul lah dia gitu. Udah gimana puas iya puas pak gitu. Udah terus dibikinin surat BAP segala macem. Ya udah gue akhirnya Tapi nggak di penjara kan? Nggak tahu. Itu sampai sidang gue. Sampai di penjara itu. Sampai sidang. Iya. Ujung-ujungnya akhirnya gue ke Tangerang. Katanya kalau soalnya polisinya ke rumah gue cowok kayak gitu, ke rumah gue itu yang bikin panik orang-orang juga kan ya, namanya di zaman kita terus enggak tiba-tiba ada polisi datang ke rumah gimana sih warga sekitar ngeliatnya kayak kenapa tuh lu ngambilin orang atau apa kan? Iya jangan gitu lah, enggak kan lebih ke tindak kriminal apa narkoba atau apa kan jadinya kayak gitu. Nah itu dibikin laporan, ditanya kalau nggak diproses nih orang yang akan dibebaskan kayak gitu sih. Pengalaman lah ya, pengalaman. Nah, gue punya cerita lagi nih. Nah ini zaman SMA tapi bukan di dalam sekolah sih kebetulan. Tapi ini masih di lingkup Tangsel. Enggak, kebetulan kan ya tadi gue bilang salah satunya gue kan berteman dari SD sampai SMA kayaknya ya. Bertiga lah teman rumah itu, berempat lah sama adek lu gitu kan. Nah kebetulan kan lagi zamannya itu pas ceritanya adalah pas setelah lebaran. Nah zaman itu kan kita masih kasih duit lah ya, zaman itu kan, ya kan dikasih sama orang tua kita, sama saudara kita ya kan, kita lagi tebel-tebelnya nih. Iya. Ya kan lagi tebel-tebelnya. Jadi ya udahlah kita bertiga, yang satu si D, yang satu si W, ya kan. Gue berjalan sama Adam, D dan W bertiga. Iya. Oke, gue jalan bertiga. Nah gue jalan nih menuju daerah kayaknya sih Sarinah ya. Jauh juga. Kayaknya kalau nggak salah inget. Tapi ini SMA ya. SMA. Gue mau beli Oke sepatu kayaknya. Ke arah sana. Iya, udah SMA udah bisa lah sendiri gitu kan. Iya. Udahlah, kira kita bertiga jalan, karena duit ada, kita jalan. Oke, kita mau kemana? Ke sana. Oke, siap. Kita jalan ke sana. Mau belanja apa? Udah jalan aja dulu. Tinggal belanja ke sana. Oke, siap. Gaya banget duit cuma paling 200.000 gitu kan. Zaman itu. Dari zaman itu 200.000 gede sih. Ya, tapi buat beli sepatu cuma satu. Iya pasti. Iya lah. Ya udah intinya gue jalan lah bertiga, naik angkot dari Pamulang, dari Ciputat gue naik bis. Apa tuh dulu? P21. Kayaknya sih iya. P21 cuman sampai Blok M masalahnya. Betul Anda. Enggak benar, P21 kebetulan gue kan lupa nama bus siapa. Intinya adalah gue turun di Blok M. Oke, benar. Iya, berarti benar ya P21 ya. Oke, gue turun di Blok. Jadi singkat cerita, gue turun di Blok M lah bertiga. Baru banget gue turun dari Blok M, gue jalan biasa. Namanya SMA ya menurut gue ya, balik lagi ya.
orang berpikir udah lumayan cukup dewasa atau logikanya sudah lumayan jalan lah gitu kan, lebih bisa berpikir dalam bertindak ataupun menindaklanjuti gitu kan. Gua jalan lah bertiga itu ke arah anjir apa ya, kayak dulu udah ada busway belum sih? Belum lah. Tapi gua kayak mau naik busway waktu itu ya. Emang iya ya? Iya. Berarti lu di jalur dong. Jalur ini. Lu Pokoknya arahnya adalah udah nyampe di Blok M, arah taman tuh yang belok yang cekungan itu, anjir apa sih namanya? Oh iya sekarang jadi kan taman. Iya, taman. Nah, arah sana itu kan arah bus juga kan? Iya, arah jalur. Iya udah arah jalur intinya gua ya. Gua lupa antara naik bus biasa atau mau naik busway. Kayaknya sih busway emang belum ada kayaknya busnya. Yaudah intinya gua jalan pelan-pelan bertiga. Tiba-tiba ada satu orang nih mulai mendekatkan gitu kan. Pokoknya pakaiannya pakai celana pendek, terusnya baju biasa lah, agak sedikit kotor, terusnya rambutnya gue lupa, mungkin agak gondrong, cuman dia nggak tinggi amat gitu kan. Intinya pada saat gue bertiga, si D sama gue udah ngelihat, kita bertiga sebenarnya udah ngelihat dia gitu, ingin mendatangi kita gitu kan. Oh kayaknya arah kita nih dan udah curiga yang aneh-aneh nih gitu kan. Kita udah curiga yang aneh-aneh harusnya gitu kan, bertiga kita sepakat ya harusnya. Oh nih udah lihat nih sebenarnya. Udah lihat, bertiga udah lihat satu orang ini yang akan bertindak kayaknya bakal aneh nih gitu kan. Nah nalar gua berpikir kita harus jauhin. Kita tinggal. Nah tiba-tiba dia ngelewatin kita, set. Nah dari belakang dia manggil, coy, manggil. Udah makin aneh dong. Gua nggak kenal, gua nggak apa-apa, tiba manggil coy. Nah gue berpikiran logika gue nggak usah diladenin, langsung gitu kan gitu. Karena waktu itu kayak zamannya masih banyak ya premanisme lah gitu kan, kita dengar gitu memang, kan Blok gitu M kan saat itu masih rawan kan. Ya udah jadi gue berpikir udah gue jalannya, gue bodo amat, nggak peduli, gue nggak dengerin pura-pura budak. Akhirnya gue jalan, D juga jalan ikut gue gitu kan, mungkin nalres sama nih, yang gue berpikir harusnya ayolah ngapain lagi, gue udah jalan jauh. Ternyata yang gue manggil gue nggak tahu kalau dia di belakang gue. Aduh. Intinya adalah si gue itu berhenti gitu kan. Sebelum gue nengok, gue belum tahu. Gue manggil gue, Dan, D, si gue manggil nih. Dek, gue manggil kenapa nih? Nggak tahu lagi, jangan-jangan udah kita lihat ke belakang. Set, bener dia dipegangin sama si yang orang aneh, dirangkul sama orang aneh itu. Udah diam dalam kotak kita, si bangke kenapa dia berhenti sih, tolol gue bilang kan gitu kan, dikira gitu kan, ngapain ya, kalian kita temen nggak tega. Yaudah akhirnya kita samperin kan, karena dipanggil sama si W, yaudah kita samperin kan, karena mental kita masih mental tempe yang mesti takut-takutan ya gitu. Jadi udahlah samperin, kenapa yuk, gue bilang kan kenal lah gitu. Kenapa W? Iya, tersensor lah ya. Kenapa W? Gitu kan. Punya duit lu? Punya duit apaan? Baru si abang-abang itu ngomong, si duit lu pada semua lu. Ternyata kita mau dipalak. Sebelum itu, akhirnya dia ngeluarin senjata. Ngeluarin senjatanya tapi tanpa ditodong ya. Dia hanya buka baju doang. Kasih lihat. Sini duit lu pada semua. Aduh, pusing kan doa nih buat belanja nih, duit 200.000 kan ngomongnya kan. Buat belanja dipalak sama orang. Aduh, si anjir gue bilang. Ya udahlah akhirnya bang, kita ya dengan memelas D sama gua sama D kayak punya pemikiran yang sama. Bang, maaf bang, nggak punya duit ya bang, maaf bang. Kita berdua tetap kayak gitu, maaf bang. Kita ngeluarin pelan-pelan ya akhirnya duit, gitu kan. Di duit mah di kantong mah ada 200.000, 100.000 ada. Kita ngeluarin pelan-pelan, ada goceng doang. Kita keluarin lah goceng akhirnya. Bang, ada duit segini doang bang. Sebelah gua si D sama lah. Nah abis itu gua ngeliat si W keluarin duit semuanya bro. Pinter banget anjir, pinter, mantap. Gua diam dalam hati aja tolol, gua bilang anjir. Iya akhirnya ya udahlah, akhirnya pas kita kasih duit semua bertiga udah semuanya, udahlah abang itu akhirnya ikhlas. Akhirnya dia pergi lah. Ya udah akhirnya setelah dia udah pergi. Tapi yang itu
Nggak mungkin lu cuma segitu doang, nggak digituin lu nya. Sebenarnya iya gitu kan, itu gue potong aja lah. Dia pastilah dia nggak bego-bego amat juga, cuman mungkin posisinya kan di tempat umum dia pun juga takut kan, nggak berani langsung. Soalnya lu kayak di tengah jalan betul, gitu ya berarti ya. Gitu. Jadi ya udah, karena kita juga cukup punya pemikiran yang mendesak gitu kan, kasih dia duit kecil aja udah cukup di dia, ya mungkin dia udah terima aja lah. Gitu, akhirnya dia udah pergi. Udah, akhirnya kita ngobrol bertiga, kok lu tolol weh? Itu dikasih semua serius. Iya, gue bilang aduh goblok, orang AB minta uang bus aja dari kita, jadi ujung-ujungnya. Kacau banget sih. Akhirnya ya udah, akhirnya singkat cerita ya si W akhirnya seingat gue ya dia nggak jadi belanja, cuman ikut kita bertiga. Berarti lu yang pada ini dong. Apa? Jajannya, ongkosnya. Sorry, dia masih ada uang jajan sedikit pokoknya. Oh, sedikit banget buat jajan, di buat kantong yang lain ya. gitu. Intinya dia udah nggak beli belanja, tapi buat makan doang udah ada. Untungnya masih ada gitu kan. Kenapa yang nggak dikeluarin yang itu aja berarti harusnya kan? Kan gua bilang, gua nggak tahu pemikiran dia gimana. Orang dari awal juga udah ngomong, ini bocah kenapa dia berhenti gitu kan, gitu dipanggil kenapa manut aja. Padahal terkenalnya dia lumayan bengal. Iya, suka tawuran. Gua tahu kayak gitu ya. Tapi malah di luar cemen. Iya, gua bilang tolol amat lu ya. Tapi emang sih di zaman itu Blok M cukup lumayan betul. ditakuti sih. Lumayan lah. Kayak nggak boleh lah lu sendirian gitu, apalagi lu masih anak-anak sekolah gitu ibaratnya kayak gitu. Wajar lah gitu-gitu. Ini zamannya tawuran, zamannya apa lagi? Mabukan ya kan dulu kan. Segala macem. Yang ada yang temen ngobat juga pasti ada juga kan. Ini ya gitu-gitu kan. Zaman-zamannya jahiliyah. Yaudah guys, pokoknya sampai sekarang aja gimana ngomong anjing. Oke guys, sampai ketemu next episode bersama kita lagi. Yuk, Adam dan Eko. Enggak, kita belum kompak. Oke, sekali lagi. Oke guys, sampai ketemu lagi di episode berikutnya bersama kami Sadako. Pembahasan Adam dan Eko. Thank you.